Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Mari kita bersyukur buat hari ini. Kembali kita mengawali minggu ini, kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas perkenanan Tuhan memberi kami lagi hidup dan kesempatan ada di hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati pikiran kami, terangilah dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yesaya 48 ayat 17b. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah GPS kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, GPS kepanjangannya adalah Global Positioning System. Sistem ini adalah sistem radio, navigasi, dan penentuan posisi menggunakan satelit yang dimiliki dan dikelola oleh negara Amerika Serikat. Dan sistem ini dapat digunakan oleh banyak orang, termasuk bangsa kita di Indonesia. Sekaligus dalam segala cuaca serta didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi yang teliti dan juga informasi mengenai waktu secara kontinu di seluruh dunia. Ya, begitu pula dengan perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang beriman atau orang-orang percaya. Bahwa dalam menjalani kehidupan kita, tentu kita sangat membutuhkan GPS dari Tuhan. Kita sangat membutuhkan tuntunan dan petunjuk daripadanya. Dan petunjuk atau navigator itu adalah firman Tuhan yang kita sebut sebagai Alkitab. Nah, pemazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1-2. Nah saudara, Alkitab berisi tuntunan dan petunjuk Tuhan. Semakin kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, maka akan semakin kita mengerti apa kehendak Tuhan dan apa langkah-langkah yang harus kita tempuh sehingga perjalanan hidup kita selalu berhasil dan beruntung serta berfaedah. Sebagaimana GPS akan menuntun kita ke tempat tujuan kita. Demikian juga ketika firman Tuhan menjadi GPS kita. Tuhan memberi contoh tentang petunjuk. Ya, dia bisa memakai juga melalui 4 binatang kecil berdasarkan Amsal 30 ayat 24-28. Dikatakan bahwa ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Pertama itulah semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Artinya ia adalah binatang yang rajin, ulet, dan cekatan. Juga memiliki rasa empati yang tinggi, saling menopang satu sama lain dan bergotong royong. Nah, ironisnya sementara kita sebagai orang percaya, bukannya saling menopang, malah yang ada saling sikut menyikut, saling baku hantam dan saling menjatuhkan. Dan mari kita belajar dari semua. Kemudian pelanduk, dikatakan bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Artinya ia mampu membuat rumahnya di atas bukit batu sehingga ia selamat dan aman apabila badai menyerang. Kemudian yang ketiga, belalang, yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur. Artinya mereka memiliki kesadaran dan dedikasi tinggi untuk memimpin diri sendiri meskipun tidak ada yang membimbingnya dan mengaturnya. Nah, bagaimana dengan kita? Sementara banyak orang, termasuk juga orang percaya, masih sangat sulit untuk mendisiplinkan dirinya, apalagi untuk taat dan mengikuti aturan. Dan binatang yang berikut terakhir adalah cicak, yang dapat kau tangkap dengan tangan tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Artinya sekalipun binatang yang lemah namun dapat populer, dapat hidup sukses, terhormat, dan mulia. Nah Bapak Ibu Saudara, jika keempat binatang ini saja dapat menjadi pelajaran dan dapat menuntun kita untuk kita boleh sungguh dapat berjalan dan dapat hidup dengan bijaksana, dengan benar. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita memiliki satu pribadi yang begitu sungguh dapat menolong kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus
Dialah batu karang keselamatan kita, penolong kita. Maka di dalam firman-Nya, Matius 7:24, dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Dan ingatlah firman Tuhan sebagai dasar renungan kita pada hari ini dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Mari, jikalau engkau ingin mengalami segala kebenaran, segala kebaikan, dan masa depan yang penuh harapan, engkau tidak tersesat, engkau memiliki kegembiraan dan engkau tertawa akan hari depan, karena engkau punya penuntun, penunjuk, dan arah yang jelas. Itulah Yesus Kristus yang ada di hatimu, dan terlebih firman-Nya, Alkitab, yang sungguh menjadi pedoman, pegangan dalam langkah kehidupan kita. Biarlah jadikan firman Tuhan GPS dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami dan mampukan kami untuk sungguh-sungguh hidup berpegang teguh di dalam dan oleh firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu pelita terang suluh bagi langkah kaki kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.